tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih. Siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu, tetapi mengenai masalah resapel, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya resapel itu adalah hak prerogatif dan kemenangan dari Presiden. Dan tentunya kita tidak ingin mendahului, kita tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana. Saya belum kemudian bicara mendalam mengenai hal ini, tetapi tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi. Jangan nanti hasil wawancara ini nanti disampaikan bahwa DPR mendorong evaluasi menteri ini atau menteri itu. Jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak sirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan resapel atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan. Ya itu apakah kemudian nanti evaluasinya hanya sebatas teguran saja atau justru juga ke reshuffle? Kalau itu tadi kan sudah dijawab oleh Bang Hensa. Tapi bagaimana juga menjawab siapa sebenarnya target sasaran dari Presiden Prabowo? Disampaikan ini kementerian institusi juga oleh Pak Presiden, Bang Hensa. Ya itu kalau targetnya kan tadi saya sudah sampaikan kriterianya. Tapi kan kalau menyambung tadi dari PCO 5 menit pertandingan pertama ini juga banyak yang terjadi. Gitu ada peristiwa ST, ada RI 36 peluk-peluk jadi nggak cuma capaian aja ya? gitu. Terus ada keputusan korupsi 300 triliun cuma 6,5 tahun penjara, ada fenomena pagar laut, ada yang meninggal karena mengantri LPG, ada yang meninggal 8 orang karena peristiwa kecelakaan di jalan tol. Jadi capaian yang bagus ada, yang negatif-negatif juga ada selama 5 menit pertandingan itu, sehingga kalau kemudian akan ada evaluasi, ya menurut saya sih wajar saja Presiden ingin seperti itu. Bang Dasko sendiri kan mengatakan kemarin ada yang tidak seirama. Nah sebetulnya momentumnya ada. Momentum untuk melakukan reshuffle itu ada. Momentum yang pertama adalah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah itu pasti bisa dijadikan landasan untuk memperbaiki kinerja ke depannya. Sebelum terlambat atau sebelum terlalu jauh, tidak bisa diubah dan berkarat, lebih baik di awal-awal. Momentum yang kedua tentu saja ulang tahun Gerindra yang akan segera terjadi, dan itu bisa menjadi momentum melangkahnya penguasa dalam pemerintahan ini secara penuh, gitu ya. Momentum yang ketiga, kelak nanti habis Lebaran ada Kongres PDI Perjuangan. Nah sementara di ulang tahunnya Gerindra kan katanya akan diundang Ibu Mega. Kemungkinan kalau Ibu Mega datang di ulang tahun, maka Pak Prabowo juga akan hadir di Kongres PDI Perjuangan. Nah 3 momentum ini tentu saja bisa menjadi sebuah paradigma baru. Apakah situasi ini cukup menjadi momentum bagi Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle? Karena pertanyaan besarnya tentunya adalah dengan politik Pak Prabowo yang merangkul, maka Pak Prabowo mengincar juga PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam kabinetnya. Nah kalau kemudian PDI Perjuangan akan masuk ke kabinet, tentu saja pastinya akan ada yang dikurangi kan. Nah walaupun saya sampai hari ini meyakini bahwa bila Pak Prabowo dan Ibu Mega bertemu pun tidak serta-merta dianggap PDI Perjuangan langsung masuk koalisi gitu. Karena kan pernah juga dia Pak Taufik Kemas komunikasinya bagus dengan SBY. Tapi PDI Perjuangan juga tetap berada di luar pemerintahan. Oke, sampai di sana dulu menarik ini pertanyaannya. Bang Doli, apakah kemudian Anda juga sepemahaman dengan Bang Hensa bahwa nantinya kalau kemudian jadi ada pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, ini akan merubah konstelasi dan juga akan merubah juga jajaran susunan Kabinet Merah Putih, termasuk juga sejumlah partai yang mungkin akan diganti? Iya kan tadi juga Henry Satrio juga mengatakan itu belum tentu ada perubahan komposisi susunan di kabinet ya. Tapi kan pertemuan itu penting ya, pertemuan antar tokoh bangsa gitu ya, mantan presiden dengan presiden yang sekarang, yang juga selama ini ditunggu-tunggu sebetulnya antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Nah apakah pertemuan itu kemudian dilanjutkan, kemudian dalam bentuk konkret masuknya PDI Perjuangan dalam jajaran kabinet Pak Prabowo, saya kira itu kan nanti juga ya belum tentu, itu tergantung pada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati.
Dan saya kira juga karena memang selama ini Pak Prabowo itu didukung oleh sebuah koalisi yang juga besar ya. Nah nanti tentu pasti akan ada pembicaraan juga ya antara Pak Prabowo sebagai presiden yang memang itu adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo ya. Karena kan sekali kursinya lagi Golkar untuk kan cukup banyak menukar Bang. masuk. Kursi Golkar kan banyak, Iya, gak khawatir. Jadi oleh karena itu satu belum tentu ya. Tadi kan juga dicontohkan dulu waktu zaman Pak SBY hubungan Pak Taufik Kemas dengan Pak SBY juga cukup baik, tapi ternyata kan teman-teman PDIP tidak masuk di dalam kabinet. Nah ini kan juga belum bisa jadi sama, bisa juga tidak sama nanti kan pada saat setelah Ibu Megawati ketemu Pak Prabowo di dua momentum penting itu. Nah jadi menurut saya kita juga belum bisa mengandai-andai. Satu itu hak prerogatifnya presiden sekali lagi, siapa yang mau diganti, siapa yang mau dimasukkan, dari latar belakang mana, apakah teknokrat, profesional, atau partai politik, apakah itu dalam koalisi Indonesia Maju, atau misalnya ada perkembangan baru, ada partai politik yang dimasukkan di luar koalisi Indonesia Maju, itu kembali kepada Pak Prabowo. Nah cuman memang selama ini seperti ada kesepahaman ya, kalaupun kemudian nanti ada pengembangan koalisi baru, pasti saya kira Pak Prabowo juga akan berbicara dengan pimpinan atau ketua umum partai politik yang ada tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Pasti ada perbincangan, tapi kan sekali lagi reshuffle adalah hak prerogatif dari seorang presiden ya Bang Hasbi. Akankah kemudian legowo jika kemudian nanti kursi PKB yang akan diotak-atik? Wah kita lihat nanti Mbak, masalah ini kita tidak bisa mereka-reka ya, berasumsi. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini masih multitafsir. Misalnya, saya meyakini bahwa mungkin program yang utama kan kinerja. Kita lihat semua dari kinerja, dari program. Dan saya meyakini bahwa kinerja, kalau dilihat dari kinerja hubungan PKB, menteri dari PKB, alhamdulillah kerjanya sangat maksimal dan sangat bagus menurut saya. Sangat bagus, jadi cukup optimis nampaknya kalau dari PKB ya. Oke, jadi akankah kemudian ada reshuffle dalam waktu dekat? Tentu kita akan melihat nanti bagaimana sikap dari Presiden Prabowo mengatur sejumlah kabinetnya. Total ada 134 kalau kita lihat ini cukup gemuk juga, dan bagaimana nanti konstelasi politik ke depannya. Terima kasih banyak Bang Hariko, terima kasih Bang Hasbi, terima kasih Bang Hensa, dan juga terima kasih banyak atas telah bergabung bersama kami Bang Ahmad Doli.